Halo, apa kabar hari ini? Bagaimana tradingnya hari ini? Saya doakan semoga hari ini teman-teman semua tersenyum ya, banyak yang cuan dari bursa. Oke, hari ini IHSG kembali menguat ya, seperti yang kemarin kita bahas sebelumnya. IHSG akhirnya bisa menembus high atau menembus harga 6.972 dan closing di harga 7.026. Nah, ini menarik lagi, semakin menarik. Apakah minggu depan IHSG akan melanjutkan untuk kembali menembus targetnya di 7.776? Kita lihat saja nanti, ataukah IHSG akan set sideways dulu, nyamping ya. Kalau ke samping berarti kemungkinan market juga ya ada beberapa saham yang masih lanjut naik, mungkin ada beberapa saham yang koreksi juga. Jadi kalau dibanding dengan pas waktu IHSG turun, biasanya lebih banyak saham yang ikutan merah seperti itu. Tapi hari ini sangat menarik karena banyak saham-saham yang berterbangan, banyak saham-saham yang rebound juga. Nah, ini mudah-mudahan ini indikasi yang bagus. Semoga market kita paling tidak tetap enak untuk trading atau bahkan mungkin untuk investasi jangka panjang masih menarik seperti itu. Oke. Hari ini saya akan bahas, mungkin banyak ya sahamnya, saya akan bagi dalam beberapa video. Mungkin saya akan bagi dalam 5, mungkin 5 atau lebih, karena banyak yang saham-saham yang menarik yang perlu kita bahas sepertinya. Oke. Saya masuk ke saham yang pertama dulu ya, yaitu BRMS. Nah, BRMS ini sempat menguat, hari ini sempat high-nya menyentuh harga 224. Nah, ini udah kita bahas berkali-kali untuk BRMS. Sayangnya dia belum berhasil untuk menembus 224, atau dalam artian dia close di atas 224. Jadi kapan baiknya kalau untuk beli saham BRMS ini? Saya sarankan untuk saat ini, kalau mau beli BRMS, pastikan dia bisa breakout dulu nih. Breakout dan confirm penutupan di atas 224, atau misalkan besok jalan, di minggu depan jalan, teman-teman mau berspekulasi, ini boleh untuk spek buy di atas 218 atau bisa di harga 220 seperti itu. Nah, kalau misalkan dia berhasil tembus 224 dan bertahan sampai penutupan, boleh hold. Kemungkinan besar dia akan menuju ke 244. Selain itu juga, saya juga baru dapat informasi kalau BRMS ini akan listing di MSCI ya, MSCI per tanggal 1 Juni. Mudah-mudahan ini jadi salah satu indikator yang bagus untuk BRMS, karena mengingat BRMS juga ini kondisi saat ini masih uptrend. Masih uptrend secara daily, lalu secara weekly-nya juga masih uptrend. Ini masih sideways beberapa minggu. Kemungkinan, kalau dia bisa tembus 224 ini, kemungkinan dia akan lanjut ke 244. Nah, hati-hati ya, dia harus confirm closing di atas 224. Kalau bisa bertahan di atasnya, kemungkinan dia akan menuju ke 244. Coba kita lihat monthly-nya. Nah, 244 itu adalah close tertinggi, 224 ya. 224 itu adalah close tertinggi monthly kemarin. Nah, kalau bisa breakout itu, kan monthly-nya kan tinggal minggu depan ya, tinggal hari Senin aja ya berarti ya. Nah, tanggal 30 ya. Tanggal 30 itu, saya lihat dulu. Oh, hari Selasa. Nah, paling enggak kalau hari Selasa dia bisa dalam monthly-nya itu dia bisa bikin candle hijau dan close di atas 224. Kemungkinan besar dia akan melanjutkan trennya. Ya, ini masih menarik untuk diperhatikan. Jadi
Yang mau beli boleh untuk spek buy di atas 218, atau kalau mau nunggu sampai dengan closing dia bisa tembus, atau pak waktu dia sudah breakout 224 atau udah menyentuh harga 226 boleh ambil, atau juga boleh nunggu closing aja sekalian di atas 224. Nah, itu juga lebih bagus, lebih aman. Seperti itu. Jadi BRMS masih bagus untuk diperhatikan. Oke. Dan kita masuk ke saham yang berikutnya adalah NNRG. Nah, ini NNRG beberapa hari saya nggak analisa dulu sampai dengan dia punya posisi yang bagus. Hari ini closingnya dia sangat bagus karena dia udah berhasil menembus area resisten, salah satu resisten yang beratnya ya. Tinggal satu resisten lagi nih. Kalau misalkan di minggu depan NNRG berhasil close dan confirm di atas 240, kemungkinan besar saham ini akan rally. Karena sudah beberapa kali saya juga mengikuti saham ini, saya lihat setiap di harga 240 itu selalu ada resisten yang sangat besar. Nah, nanti kalau misalkan tanggal di minggu depan dia bisa tembus 240, kemungkinan besar dia akan rally. Coba kita lihat weekly-nya, closing weekly ini. Nah, closing weekly ini memang kurang bagus. Kalau misalkan dia bisa tembus 240 justru akan jadi lebih bagus. Sayangnya belum. Nah, kita berharap minggu depan NNRG ini bisa tembus di 240. Karena secara weekly dia masih terlihat uptrend, dan kita lihat monthly-nya ini potensinya masih sangat-sangat besar. Masih sangat, karena saham ini sedang murah-murahnya ya. Seperti itu. Ini masih sangat besar. Coba kita lihat zoom out, saking jauh harga di bawah. Nah, untuk monthly-nya posisinya sebetulnya bagus, sudah bagus. Tapi lebih bagus kalau dia secara monthly bisa tembus 276. Jadi secara monthly masih ada 2 hari lagi, paling tidak dia bisa mencapai harga 276. Berapa persen sih 276? Coba kita lihat ya. 276 itu potensinya masih ada 18%. Nah, 18% harusnya untuk saham-saham untuk saham harga segini harusnya sih mudah ya untuk saham-saham segini. Nah, jadi yang belum punya gimana? Yang belum punya boleh lakukan spek buy. Nah, hari ini juga dia close-nya candle power-nya 100% ya, dalam artian high sama dengan close. Oke. High sama dengan close. Nah, jadi kalau misalkan besok dia lanjut dan bertahan di atas 232, teman-teman boleh ambil posisi. Dan kalau dia terus bergerak dan berhasil tembus 240 dan bertahan di atasnya, ini akan sangat bagus. Seperti itu. Jadi yang belum punya boleh ini diperhatikan. Sekali lagi saya sarankan, saya katakan, saya bukan mengajak ya, saya hanya menginformasikan ini ada saham yang mempunyai peluang besar. Kalau misalkan kalau dia berhasil jalan naik ya, ini masih ada peluang sangat besar untuk saham ini. Seperti itu. Begitu juga BRMS secara monthly, kalau teman-teman mau lihat, ini juga sangat menarik karena posisinya sudah uptrend dan masih ada target-target berikutnya nih. Nah, target berikutnya secara monthly yaitu di harga 350. Kalau bisa tembus 350, bahkan syukur-syukur saham ini bisa sampai ke 600, sekitar 670-an. Ini sangat menarik. BRMS dia berhasil menguat dan mau membalik arah lagi, ini potensinya luar biasa. Jadi makanya saham-saham ini saya pantau terus pergerakannya gitu. Dan teman-teman juga boleh ikutan pantau saham ini, makanya saya share di video ini. Jadi gitu ya. BRMS, NNRG ini masih sangat menarik, boleh diperhatikan juga pergerakannya. Kita masuk ke saham yang berikutnya, yaitu
saham BP. Nah, BP hari ini candle merah, tapi secara persentase dia naik 2,27%. Gitu. Nah, BP ini belum berhasil menembus harga 91. Kemungkinan besar kalau dia berhasil tembus 91, dia akan jalan. Paling tidak setelah tembus 91 dia harus tembus 95 ya. Nah, target berikutnya itu ada di harga 116. Coba kita lihat weekly-nya ya. Nah, secara weekly 91 secara weekly dia memang weekly ini lebih bagus daripada minggu kemarin karena dia berhasil close di atas high dan close-nya di minggu lalu. Ini ada indikasi bagus karena dia berhasil rebound dan melanjutkan. Mudah-mudahan di minggu depan BP ini bisa lanjut, bahkan bisa tembus breakout 95. Kalau bisa tembus 95, ya next targetnya itu ada di 116 secara target weekly ya. Nah, coba kita lihat monthly-nya. Nah, monthly-nya tinggal 2 hari lagi, Senin dan Selasa. Kalau kita pakai trend monthly untuk tren jangka panjang 1 bulan misalkan gitu ya, paling tidak BP ini harus close di harga 93. Paling minimal harus 93. Kalau dia close di 93, itu akan sangat bagus. Apalagi dia bisa close melewati 96, akan lebih sangat bagus seperti itu. Ini bagus sekali posisinya. Kalau misalkan sampai akhir bulan ini bisa tembus, wah cakep. Paling tidak 93. Nah, seperti itu. Ini posisinya masih sideways. Sudah berapa hari dia naik perlahan tapi masih sideways, tapi belum bisa tembus harga 91 ya. Di sini dia mau coba tembus 91, gagal, turun lagi, mau coba lagi, gagal. Hari ini juga udah sempat tembus, masih gagal. Mudah-mudahan minggu depan dia bisa tembus. Nah, ini juga masih menarik untuk diperhatikan karena memang potensinya sangat besar. Coba kita lihat monthly-nya. Nah, masih bisa, potensinya mungkin bisa sampai 200 atau bahkan bisa sampai ke harga 250. Nah, ini masih menarik seperti itu. Jadi BP masih boleh diperhatikan oleh teman-teman. Selanjutnya yaitu PNLF. Nah, ini juga kita sudah bahas dari beberapa hari yang lalu. PNLF di sini juga saya katakan dia berhasil breakout, tapi akhirnya dia koreksi dan berhasil rebound di sini. Rebound lanjut. Nah, ini ada resisten kuat di 220, sekarang jadi support, udah ditembus. Nah, dites selama 3 hari nggak bisa confirm di bawah 220, akhirnya udah jadi support yang bagus. Hari ini berhasil naik dan berhasil breakout resistance 236 dan close di atasnya. Ini bagus banget. Ini bagus banget untuk PNLF. Nah, coba kita lihat weekly-nya. Nah, bisa lihat ya, weekly-nya dia juga breakout close di minggu akhir bulan April ya. Akhir bulan April dia berhasil breakout untuk close tertingginya. Nah, sekarang dia itu close, bisa dilihat nih, dia sudah mencapai target close secara weekly itu di 244. Nah, apakah minggu depan dia akan langsung lanjut untuk ke target berikutnya di harga 260, dan juga next target ada di harga 264 ya. Ini 4 tick ya, cuma 2 tick ya, sorry. Kalau bisa tembus, nah berarti masih ada target berikutnya. Nah, ini masih menarik karena posisinya masih uptrend secara weekly dan ini bagus banget PNLF. Coba kita lihat monthly-nya. Nah, monthly-nya dia sudah breakout high sebelumnya 236. Nah, masih ada tantangan berikutnya yaitu ya
224 ini salah satu bisa dikatakan akan jadi resisten yang kuat buat dia. Nah, jadi buat teman-teman yang belum punya gimana nih? Nah, ini kan dia berhenti di 224, tapi ini kan udah sempat di breakout. Kalau sempat di breakout ini, saya lebih optimis, maksudnya kemungkinan besar dia akan lanjut. Tapi kalau misalkan turun pun, kita lihat apakah dia akan balik lagi melewati 236 atau enggak, seperti itu. Nah, ini masih boleh sangat dipantau untuk PNLF karena masih ada target-target selanjutnya, seperti itu. Masih menarik. Yang selanjutnya yaitu PNBN. Nah, PNBN juga berhasil breakout hari ini. Di sini kita udah ikutin juga yang beberapa di video yang lalu juga. Ini saham sudah uptrend. Mulai dari sebetulnya udah pertanda-tanda untuk jalan itu udah dari bulan Februari ya. Tanggal 8 Februari udah mulai breakout, dia udah mulai volumenya naik nih di sini nih. Udah mulai terjadi transaksi gede-gede. Nah, berhasil volume sangat gede ini di tanggal 18 April dan terus. Nah, koreksi, naik lagi, koreksi, naik lagi, koreksi, naik lagi. Seperti itu. Nah, hari ini di penutupan minggu ini dia berhasil breakout harga 10.50 gitu. Nah, target berikutnya ada di 11.45. Coba kita lihat weekly-nya. Nah, bisa dilihat ya. Weekly-nya itu dia sudah masih uptrend, masih naik ke atas. Nah, targetnya itu ada di 11.45 dan ada di 12.25 untuk PNBN. Nah, dan kalau misalkan dia bisa tembus, apakah akan melanjutkan? Paling tidak ini kita udah ada next targetnya. Seperti itu. Coba kita lihat monthly-nya. Nah, monthly-nya juga udah bergerak di atas moving average nih. Bagus. Paling tidak kalau dia bisa tembus harga 11.45, next targetnya ya. Kalau dia bisa sampai ke harga atasnya akan lebih bagus nih, 1625. Ini PNBN juga menarik. Oke. Nah, jadi yang belum punya ya balik lagi seperti yang saya katakan, pastikan dia bisa closing di atas harga close hari ini atau bisa closing di harga high hari ini di 10.80 atau di harga 10.65 ya. Boleh ambil. Jadi untuk spec buy ambil di 10.65. Kalau misalkan dia lanjut tembus high-nya dan bisa close di atas high-nya hari ini akan lebih bagus. Yang selanjutnya yaitu SNLK. Nah, SNLK sudah berapa hari ini? Dia sideways 1, 2, 3, 4. Ini hari kelima, berarti 1 minggu ya. 1 minggu, dan di minggu ini dia berhasil breakout 910. 1 tick di atasnya ya, berarti dia ya. Dia close 910 high sebelumnya itu ada di ya 910 nya berhasil di breakout, dan hari ini dia close di 915. Nah, berarti dia close persis 1 tick di atasnya. Nah, ini menarik juga, masih menarik. Apakah targetnya akan menuju ke 1900? Nah, mudah-mudahan ya. Kalau yang sudah punya masih bisa hold nih, ini masih menarik. Kalau bisa sampai 1900 bagus banget, seperti itu. Masih ada potensi mungkin sekitar ya 100% lebih. Kalau mau hold agak panjang. Bisa dilihat ya kalau dia naik kan terus konsisten. Naiknya konsisten. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan. Untuk saham terakhir untuk video yang pertama ya, yaitu TPIA. Nah, TPIA sudah kembali ke jalur yang benar nih. Udah kembali ke jalan yang benar, dia sudah naik lagi, pergerakannya di atas moving average. Ini buat yang suka yang pergerakannya santai boleh saham ini. Dan biasanya TPIA kalau udah berhasil breakout di area di atas moving average, biasanya pergerakannya konsisten. Paling enggak untuk ke harga 11.050 ini harusnya bisa dicapai. Seperti itu. Jadi kalau yang mau masuk ya boleh masuk selama dia bisa bertahan di atas 10.000
175. Nah, ini bisa lihat ya kebiasaannya TPIA tuh, kalau dia udah bergerak di atas moving average dia jalan terus seperti itu. Nah, ini juga nih breakout jalan tapi cuma sebentar. Tuh. Ini masih menarik TPIA. Kita lihat kebiasaannya aja. Dia kalau udah jalan di atas moving average jalan terus sampai dia capek. Breakout lagi, naik lagi, lanjut lagi, breakout lagi, lanjut lagi. Seperti itu. Jadi yang mau masuk TPIA boleh dipantau minggu depan nih. Juga posisi close-nya bagus. Di hari ini menguat 2,26%. Mungkin segini dulu untuk video yang pertama. Nanti akan saya lanjut lagi ke video yang berikutnya. Jadi stay tune terus. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya bisa mendapatkan video-video analisa terbaru dan terupdate dari saya setiap harinya. Mungkin segitu dulu, nanti akan lanjut di video yang kedua. Ciao.